memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Kita sembah Dia. Kita angkat hati kita bersama. Beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kembali kami datang di dalam rumah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau baik, selalu baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berikan satu hari buat kami dengan kekuatan, kesehatan, dengan nafas. Sungguh anugerah-Mu indah buat kami Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai tempat ini dan menguasai hati kami. Kami akan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Ajari kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami teringat akan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka sampai di sini dengan selamat bersama kami untuk meninggikan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami, mau ikat, patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus yang dahsyat berkuasa menguasai tempat ini, ruangan ini, dan menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami kepada-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah kepada-Mu, membawa pujian kami, syukur kami, hormat kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami, Engkau jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, kami bawa kepada-Mu. Haleluya. Kurangnya syabarawas.
untuk menerima pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mau bersyukur buat anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik, sangat baik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah kuatku
penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi, dan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami yang Kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang sejati. Iman yang sejati. Ya, tentu tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang sejati. Iman yang benar belum tentu dimiliki oleh semua umat Tuhan. Banyak orang menjadi umat Tuhan, ya, apalagi akhir zaman, hidup yang semakin sulit, manusia jadi sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa, tidak akan sanggup, tidak akan mampu, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Bagus. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, ketika umat Tuhan datang kepada Tuhan, adakah mereka memiliki iman yang sejati, iman yang benar, sehingga pengiringan mereka, kehidupan mereka itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang baru kita sampaikan menjelang firman Tuhan, dikatakan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tentu kata berkenan di sini adalah berkenan di hadapan Tuhan, ya, karena perkenanan Tuhan itu yang paling terpenting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai seperti sebuah ayat berkata, ya, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Padahal mereka berkata, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, sungguh sesuatu yang mengenaskan. Mereka jadi umat Tuhan, tapi mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Mengapa? Nah, karena ada hal-hal yang mereka lakukan sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki iman yang benar, iman yang sejati, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang iman yang sejati atau iman yang benar. Kita buka dari kitab Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-19 mulai sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan perikop ini. Bapak Ibu sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Aplikasi yang lain ditutup, ya. Yakobus pertama ayat yang ke-19 mulai. Perikopnya berjudul pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia
manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang baru saja kita baca, maka kita bisa mendapati ada 4 hal yang akan membuktikan, menunjukkan apakah seorang umat Tuhan itu memiliki iman yang sejati, iman yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang sejati. Tidak semua umat Tuhan memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Tidak. Ya, biarlah setiap kita yang hadir pagi ini, kita rindu, Tuhan, aku rindu supaya aku boleh memiliki iman yang benar, iman yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan panggil aku pulang, sungguh aku rindu Tuhan, Engkau menyambut aku dengan penuh sukacita. Tuhan berkata pada kita, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan, karena Engkau sudah menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita akan lihat, kita akan belajar ada 4 hal yang menunjukkan, membuktikan bahwa seorang umat Tuhan itu memiliki iman yang sejati, iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca tadi di ayat yang ke-19, 20 dan 25, ya. Yakobus pertama tadi di ayat yang ke-19, 20 dan 25 itu dikatakan tentang cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Dan di ayat yang ke-26 ya dikatakan mengekang lidah. Kalau tidak mengekang lidah, maka sia-sia ibadahnya. Beribadah tapi imannya tidak benar, sia-sia ibadahnya. Ini bicara tentang menguasai diri. Yang pertama, hal yang harus dimiliki supaya setiap kita umat Tuhan boleh memiliki iman yang benar, iman yang sejati di hadapan Tuhan. Yang pertama yang kita harus belajar bersama adalah belajar menguasai diri. Menguasai diri, Yakobus jelaskan, ditandai dengan cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, jadi penguasaan diri ditandai dengan cepat untuk mendengar
tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Mendengar adalah sebuah tanda kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Saya ulang, saudara, mendengar adalah sebuah tanda kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Itu mendengar. Nah, firman Tuhan berkata, kendalikan diri, mengendalikan diri. Itu menjadi sebuah hal bukti bahwa seorang umat Tuhan punya iman yang sejati. Nah, tanda mengendalikan diri adalah, tanda menguasai diri adalah cepat untuk mendengar, yang berarti rendah hati. Karena mendengar adalah tanda kerendahan hati. Mendengar adalah kesediaan untuk belajar. Orang yang suka mendengar, dia punya hati yang rendah. Dia bersedia untuk belajar. Sebab itu dia mendengar. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, entah itu teman, entah itu pemimpin, ya, atau siapalah. Orang ini cepat untuk mendengar. Dia membuka telinga untuk mendengar karena dia rendah hati dan mau belajar. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau mendengar, justru biasanya mereka itu cepat berkata-kata. Nah, ini di akhir zaman ini kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau orang-orang di luar sana, wah, ngomongnya cepat banget, ya, menyampaikan berkata-katanya begitu cepat, sehingga akhirnya semakin kelihatan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau rendah hati. Ya, kalau adu argumentasi, wah, dengan cepat mereka menyampaikan sesuatu tanpa mereka mau mendengar dari orang lain yang menyampaikan sesuatu. Nah, umat Tuhan seharusnya belajar untuk mendengar, cepat untuk mendengar, tanda kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar. Sebaliknya, lambat untuk berkata-kata. Kalau mendengarnya cepat, tapi berkata-katanya lambat. Jangan dibalik, saudara, ya. Kalau dibalik itu menunjukkan orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang tidak punya iman yang benar, iman yang sejati. Cepat untuk berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar, sehingga sukanya itu ngeyel. Ya, sukanya itu ngeyel. Ngeyel itu apa ya? Mendebat. Ya, mendebat. Itu sukanya seperti itu. Nah, umat Tuhan nggak boleh seperti itu. Ya, cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Satu ayat berkata, ya, bahwa orang yang diam itu akan disangka bijak. Itu Amsal pasal yang ke-17 di ayat yang ke-28. Amsal 17 ayat 28 dikatakan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi semakin kita banyak diam, banyak mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, berarti banyak diam, semakin akan membuat kita jadi orang yang bijak. Mungkin pengetahuan kita terbatas, tapi karena kita diam, tidak banyak ngomong, tapi banyak mendengar. Tentu waktu mendengar kita juga filter, ya. Kita juga selektif ketika kita mendengar. Apakah yang kita dengar ini satu informasi yang penting, satu informasi yang perlu diperhatikan, atau mungkin informasi yang kurang penting, atau bahkan tidak penting yang harus diabaikan. Nah, kita bisa memilah, kita bisa selektif. Ya. Nah, kembali. Jadi dikatakan itu akan membuat kita jadi bijak, jadi punya pengertian, karena suka mendengar, tapi lambat berkata-kata. Bahkan satu ayat yang lain berkata, diam itu digambarkan seperti emas. Orang yang banyak berdiam diri,
itu dikatakan seperti kayak emas loh. Jadi banyak berdiam diri, cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata, diam. Kita cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata. Itu membuat kita jadi seperti orang yang berhikmat, bijaksana, bahkan digambarkan seperti emas. Emas ini sesuatu yang berharga. Kehidupan seseorang akan jadi kelihatan berharga, ya, berkualitas. Kalau dia boleh bicara, kalau nggak boleh bicara kan berarti bisu, ya. Boleh bicara, tapi ketika akan berbicara kita tentu tahu batas-batasnya. Kalau bicara juga kita bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang membangun, bicara yang berkualitas. Nah itu, jangan sampai kalau bicara terus banyak ngomong, akhirnya semakin banyak bicara semakin banyak masalah. Pengkhotbah 5 di ayat yang ketiga, Pengkhotbah 5 di ayat yang ketiga, kalau di Alkitab buku itu ayat yang kedua. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh. Sekali lagi, percakapan bodoh. Percakapan bodoh ini berarti pembicaraan yang gak penting, bahkan yang gak perlu untuk diucapkan. Percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi semakin banyak ngomong, akhirnya kebelabas, ya, remnya jadi tidak ada. Semakin banyak ngomong, dikatakan akhirnya mempercakapkan, maaf, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak perlu, bahkan hal-hal yang tidak boleh diucapkan, diperbincangkan, keluar, diucapkan. Mengapa? Karena terlalu banyak ngomong, ya. Nah, mengendalikan diri, menguasai diri adalah salah satu hal yang menunjukkan umat Tuhan punya iman yang sejati. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus mendorong jemaat untuk menahan amarah dan mengutamakan damai sejahtera. Sekali lagi ya, Yakobus mendorong jemaat Tuhan untuk menahan amarah dan mengutamakan damai sejahtera. Pada waktu itu banyak anggota jemaat atau umat Tuhan yang hidup di zaman kitab Yakobus ditulis, mereka itu menghadapi banyak tekanan yang membuat mereka bisa marah, baik itu berupa penganiayaan maupun juga diskriminasi sosial. Jadi waktu itu umat Tuhan dibedakan, mereka diperlakukan dengan semena-mena, ya, dianggap kelas yang rendah. Nah, orang kalau biasanya mendapat perlakuan yang seperti itu pasti kecewa, ya, bisa tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Nah, jemaat Tuhan waktu itu mengalami situasi yang seperti itu, memicu untuk gampang marah karena mendapat perlakuan yang seperti itu. Belum lagi ditambah ada penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada zaman itu. Tapi Yakobus mengingatkan, kemarahan-kemarahan yang semacam itu justru tidak membawa kepada kebenaran. Ketika umat Tuhan melampiaskan marah karena mungkin mendengar sesuatu, karena mungkin melihat sesuatu, karena mungkin mengalami sesuatu, lalu dengan cepat marah, itu justru malah bisa membawa kepada ketidakbenaran di hadapan Allah. Sebab itu dikatakan lambat untuk marah, ya. Nah, ini memang perlu belajar. Orang-orang yang biasanya punya temperamen yang tinggi, ya, gampang tersulut oleh emosi, gampang tersulut oleh amarah, gitu. Nah, ini mesti latihan, mesti belajar. Saya pun juga sedang belajar tentang hal ini, karena biasanya ketika mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau mengalami sesuatu yang menurut kita ini tidak boleh, ya, ini tidak benar. Nah, biasanya orang tersulut untuk marah, melampiaskannya dengan marah. Nah, Alkitab mengingatkan
kita harus belajar untuk menguasai diri. Salah satunya lambat untuk marah, menahan diri untuk tidak marah. Karena seringkali amarah itu justru mengerjakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yakobus menekankan pentingnya kedamaian dan kesabaran sebagai buah dari iman yang sejati. Punya damai, punya kesabaran. Nah, itu membuat seseorang bisa menahan kemarahan, lambat untuk marah. Ya, ini bagian yang pertama. Iman yang sejati, iman yang benar ditunjukkan dengan adanya sikap belajar menguasai diri. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang sejati, kitab Yakobus di pasal pertama tadi yang sudah kita baca menyampaikan kepada kita hal yang kedua, yang menunjukkan, membuktikan bahwa seorang umat Tuhan itu memiliki iman yang sejati, iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah pada ayat yang ke-21 dari Yakobus pertama ayat 21 dikatakan, buanglah segala dosa, kejahatan yang begitu banyak. Yang kedua, iman yang sejati tidak menyimpan dosa, tetapi iman yang sejati justru mendorong umat Tuhan untuk membuang dosa, membereskan dosa. Semua orang bisa salah, semua orang pernah salah. Siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Siapapun dia tidak ada. Ya, hamba-hamba Tuhan pun bisa salah. Nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis dalam Alkitab semuanya bisa salah dan pernah salah. Semua. Tidak ada yang tidak pernah salah, itu tidak ada. Kalau saudara baca, cermati tokoh-tokoh Alkitab pun mereka pernah salah. Tetapi yang terpenting setelah salah, setelah berdosa, apakah sikap selanjutnya? Sikap selanjutnya setelah sadar diri salah, diri berdosa, maka dosa harus dibereskan, dosa harus dibuang. Amsal pasal 28 di ayat yang ke-13. Mari kita lihat sebentar. Amsal pasal 28 di ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Kata menyembunyikan pelanggaran itu berarti menyimpan dosa, tidak segera membereskan dosa. Sekali lagi, bisa salah, bisa, tetapi segera bereskan. Kalau tidak segera membereskan dosa, dikatakan tidak akan beruntung. Tentu semua orang sangat berharap jadi orang yang beruntung, orang yang hoki. Ya, semua kepingin wah jadi orang untung, sehingga namanya pun akhirnya diberi nama untung. Ya, karena apa? Semua orang berharap bisa dapat untung, ya, untung yang banyak. Kalau bisa jadi orang yang beruntung senantiasa. Nah, kalau mau jadi orang yang beruntung dikatakan jangan menyimpan atau jangan menyembunyikan pelanggaran, dosa, jangan. Ketika kita sadar kita salah, segera bereskan dosa. Sadar kita salah, akui dosa di hadapan Tuhan, minta ampun, tinggalkan dosa, kembali ke jalan yang benar. Maka dikatakan akan disayangi, akan jadi orang yang beruntung. Nah, ini yang kedua, saudara. Bukti seorang umat Tuhan punya iman yang sejati adalah mereka segera membereskan dosa. Di Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah
kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Pelanggaran dosa yang tidak dibereskan jadi pemisah, jadi penghalang, pemisah hubungan antara kita dengan Tuhan, jadi penghalang berkat anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Karena apa? Dosa yang tidak dibereskan. Ya, mari Bapak Ibu, kalau kita sadar kita sudah lakukan kesalahan, itu memang manusiawi karena semua orang bisa salah. Yang terpenting setelah salah, kita sadar, segera kita akui dosa kita, minta ampun, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Maka kita akan jadi orang yang disayangi Tuhan. Ini yang kedua. Iman yang sejati, iman yang benar ditunjukkan, dibuktikan dengan seorang umat Tuhan yang segera membereskan dosa, segera membuang dosa. Yang ketiga, iman yang sejati, iman yang benar ditandai, ditunjukkan, dibuktikan dengan yang ketiga adalah mau melakukan firman Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Di Yakobus pertama ayat yang ke-22 sampai dengan 25 yang tadi sudah kita baca. Dikatakan jangan hanya mendengar saja, tetapi lakukan firman Tuhan. Tuhan sangat berharap, Tuhan sangat rindu umat Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyerap firman Tuhan yang didengar, merenungkan, dan tentu menerapkan, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang sejati harus terlihat melalui tindakan, perbuatan nyata. Itu iman yang sejati. Ya, sehingga kalau dengar firman, dilanjutkan dengan menerapkan, melakukan firman yang didengar. Yakobus menggambarkan seorang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Digambarkan seperti seorang yang mengamati mukanya di cermin, tapi setelah ia mengamati mukanya, ia segera pergi, ia segera lupa. Ya, padahal mengamati, tapi segera diabaikan, dilupakan. Padahal baru mengamati muka di cermin. Seharusnya kalau kita mengamati muka di cermin, kita kemudian memperbaiki ya, bagian wajah yang mungkin kurang tepat, kurang pas, mungkin sisiran rambutnya. Kalau para ibu-ibu, para wanita mungkin ada make up yang kurang pas, alis kah, lipstick kah, ya, pemerah pipi kah, atau apa yang digunakan, wah mungkin kurang pas. Nah ini waktu lihat cermin diperbaiki. Tapi orang yang mendengar firman tidak melakukan, dia cuma sekedar lihat cermin, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Setelah dia lihat cermin, dia segera lupa, dia segera pergi dan tidak melakukan apa-apa. Sungguh sangat disayangkan. Ya. Nah yang ketiga, seorang umat Tuhan yang dikatakan memiliki iman yang sejati adalah umat Tuhan yang bersedia, yang mau melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yakobus berkata iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Di Yakobus pasal yang kedua banyak ayat-ayat seperti itu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Tapi iman yang bekerja bersama dengan perbuatan, dengan tindakan, itu menjadi iman yang sempurna. Nah itu mengapa? Karena Yakobus ingin menekankan seorang umat Tuhan hanya bisa memiliki iman yang sejati kalau dia mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata ya, dalam Mazmur pasal yang pertama, ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Mazmur pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak jalan menurut nasihat atau kata orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk atau kumpul dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya
piara Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang pasti akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Mengapa? Karena suka firman. Dengar firman, lakukan firman. Ya, mari kita sama-sama belajar. Ya, saya pun jujur, saya juga belajar. Jadi kalau ada umat Tuhan yang suka dengar firman itu bagus. Sekarang di zaman ini, wah, kalau mau dengar firman gampang sekali. Ya, tidak hanya waktu datang di gereja, di rumah Tuhan. Melalui YouTube sekarang ada banyak YouTube yang menyampaikan tentang pesan atau kebenaran firman Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, kalau sudah mendengar firman, apa tindakan kita selanjutnya? Jangan cuma sekedar mendengar, tetapi tidak melakukan. Tuhan bilang menipu diri sendiri. Seharusnya sudah mendengar, ya yuk belajar lakukan. Ya, jadi karena itu jangan hanya sekedar suka mendengar. Ya, saya tidak melarang, saya tidak anti umat Tuhan suka dengan firman, tidak bagus. Tapi kalau terlalu banyak mendengar firman, sampai akhirnya terlewat, pikirannya terlalu penuh. Ya. Yang satu belum dilakukan, sudah datang firman Tuhan yang lain. Yang ini belum dilakukan, datang yang lain. Akhirnya pikirannya penuh dengan firman, bagus sebenarnya, tapi melakukannya tidak ada. Nah, ini sangat disayangkan. Lebih baik dengar firman Tuhan yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi begitu dengar, dilakukan. Begitu dengar, dilakukan. Begitu dengar, dilakukan. Ada orang yang begitu sukanya dengar firman, begitu suka dengar firman, sampai kalau dengar firman itu sambil ngantuk-ngantuk. Ya, karena terlalu sukanya dengar firman. Firman Tuhan itu membuat jadi gampang tidur. Obat tidur yang mujarab. Dia terlalu suka firman, mungkin begitu ya. Tapi itu sangat disayangkan. Nah, dengar firman Tuhan ini berarti sambil lalu ya. Dengar firman Tuhan cuma seperti kayak angin sepoi-sepoi. Nah, kalau saya sarankan lebih baik jangan dengar firman dengan sikap seperti itu. Mungkin dengar firmannya nggak terlalu banyak, tapi dengar dengan sungguh-sungguh, diserap dengan baik, direnungkan, dan yang terakhir dilakukan. Jangan sampai hanya banyak dengar, nggak pernah lakukan, repot. Karena terlalu numpuk, terlalu penuh di pikiran, tidak sempat diserap, tidak sempat direnungkan, tidak sempat dilakukan. Alkitab berkata menipu diri sendiri. Ya, ayo kita belajar sama-sama. Ya, ini yang ketiga. Bukti bahwa seorang umat Tuhan punya iman yang sejati, iman yang benar adalah suka melakukan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Saya ulang dulu ya. Yang pertama, bukti seorang umat Tuhan itu punya iman yang benar, iman yang sejati adalah yang pertama, belajar menguasai diri. Lambat berkata-kata, lambat marah, tapi cepat untuk mendengar. Ini tanda penguasaan diri. Yang kedua, bukti seorang umat Tuhan memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Yang kedua adalah buang dosa. Jangan disimpan. Bisa salah, bisa, tapi begitu sadar salah, segera bereskan, minta ampun, buang dosa, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, belajar untuk melakukan firman. Bukan hanya mendengar saja, tapi melakukan firman. Yang keempat, yang terakhir, seorang umat Tuhan memiliki iman yang sejati, iman yang benar. Yang keempat, kalau Bapak Ibu baca di Yakobus pertama tadi di ayat yang ke-27, dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu, ya, janda, ya, dalam kesusahan mereka. Yang keempat, orang yang punya iman sejati di mata Tuhan adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati. Ya. Di akhir zaman banyak orang hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting aku, yang penting aku. Ya, sampai Alkitab berkata si Linta, ini ada nama seorang, ya, namanya si Linta. Linta ini berkata dia punya 2 anak. Anak yang pertama dikasih nama untukku, anak yang
yang kedua dikasih nama dan untukku. Jadi semua selalu tertuju kepada dirinya. Itu silingkan seperti itu. Nah, manusia akhir zaman seringkali juga kalau tidak waspada bisa mementingkan diri sendiri. Memang semua kita harus mengasihi diri kita, harus. Tapi kalau kita berkata kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita juga nggak belajar mengasihi diri. Tidak mungkin. Harus belajar mengasihi diri. Dari kita mengasihi diri, lalu kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Punya kemurahan hati. Orang yang punya kemurahan hati ditandai dengan suka memberi. Suka memberi di sini bukan hanya sekedar memberi uang, bukan hanya itu. Banyak orang berasumsi kalau memberi selalu ditandai dengan pemberian uang. Tidak hanya uang. Apa yang baik yang kita bisa berikan, itu bisa menunjukkan kita adalah seorang yang murah hati. Memberi perhatian, memberi doa, termasuk memberi maaf. Orang yang murah hati, dia bisa belajar memberi maaf, mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepadanya. Tapi kalau orang yang tidak murah hati, dia berkata, aku tidak bisa memaafkan, aku tidak bisa mengampuni, karena orang itu terlalu menyakiti hatiku. Aku nggak bisa, tidak akan pernah kulupakan, tidak akan pernah kumaafkan, tidak akan pernah kuampuni. Dan ini orang yang tidak murah hati. Ya, karena orang yang murah hati, hatinya murah, dia bisa memberi harta, memberi perhatian, memberi doa, termasuk memberi maaf, memberi pengampunan. Itu murah hati. Ya, nah umat Tuhan dikatakan punya iman yang sejati kalau mereka punya kemurahan hati. Matius pasal 5 di ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Terjemahan lain berkata, diberkatilah orang yang murah hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya punya hati yang murah, itu menunjukkan, membuktikan kita umat Tuhan memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Tuhan bilang diberkati, berbahagia orang yang murah hati. Mengapa? Kalimat berikut dikatakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita punya hati yang murah, kita bisa dapat kemurahan. Kemurahan dari siapa? Bukan hanya kemurahan dari manusia, tapi yang terutama kemurahan dari Tuhan. Wah, kalau dapat kemurahan, dapat anugerah dari Tuhan, itu luar biasa. Luar biasa. Sesuatu yang gak kita sangka, gak kita duga, Tuhan menyediakannya bagi kita. Mengapa? Karena ada kemurahan. Mengapa dapat kemurahan? Karena punya hati yang murah. Ya, ayo kita belajar sama-sama. Karena diberkatilah orang yang murah hatinya. Bahkan di Amsal pasal yang ke-11, kita baca ya sebagai ayat terakhir. Amsal pasal 11 di ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Sekali lagi saudara, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam ini lawan yang murah hati, menyiksa badannya sendiri. Wah, ini satu pengertian yang baru. Biasanya orang berpikir kalau saya murah hati, wah, saya menyiksa diri saya membuat enak orang lain. Pikiran manusia seperti itu saudara. Kalau saya murah hati, saya rugi Pak. Karena apa? Orang lain enak, saya tersiksa. Tapi ternyata Alkitab tidak berkata demikian. Orang yang murah hati justru dikatakan berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang tidak murah hati alias orang yang kejam
justru dia itu menyiksa. Siapa yang disiksa? Bukan orang lain, tapi Alkitab berkata yang disiksa badannya sendiri, dirinya sendiri. Ya, kok bisa Pak? Nah benar, memang Alkitab bilang siapa yang menabur, dia akan menuai. Nah kalau menabur dalam kemurahan, menabur jadi orang yang murah, termasuk suka memberi pengampunan, memberi maaf, beroleh kemurahan. Tapi sebaliknya orang yang tidak murah hati, termasuk tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, ya itu menyiksa diri sendiri. Karena dirinya juga tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Ingat doa Bapak kami, ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan Tuhan baru berlaku atas umat Tuhan kalau umat Tuhan itu mau belajar untuk mengampuni orang lain. Tapi kalau umat Tuhan tidak mau mengampuni, ya pengampunan Tuhan tidak berlaku atas diri umat Tuhan. Kenapa? Tidak mau belajar mengampuni. Nah, itu berarti kan menyiksa badan sendiri, menyiksa diri sendiri. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama pada pagi hari ini membawa Bapak, Ibu, Saudara dan saya bersama-sama kita boleh jadi umat Tuhan yang memiliki iman yang sejati, ditandai dengan 4 hal yang kita sudah belajar bersama: menguasai diri, membuang dosa, melakukan firman Tuhan, dan yang terakhir punya kemurahan hati. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat pujian yang kita katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku,
firman yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Kami rindu, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki iman yang benar, iman yang sejati, sehingga membawa kami menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kami pegang, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilai, melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjawab. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Jika ada mereka yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, biar kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya, berharap, dan bersandar kepada Tuhan, menantikan Tuhan menyatakan pertolongan. Dan keyakinan kami bahwa Tuhan selalu menolong tepat waktu. Sebab Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sedang bepergian, Tuhan juga lindungi sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Dialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekali.